Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Kita tentunya bersyukur ya di hujan yang deras ini masih bisa diberi kesempatan. Alhamdulillah anak sampai dengan selamat ya, Pak. Tadi hujannya sangat mengerikan ini, Pak. Ya udah. Ini hujan badai, Pak. Baik. Terakhir pertemuan sama anak itu beberapa minggu yang lalu ya, itu di pelajaran ke-11 kalau nggak salah. Ya, ternyata antum sudah melejit masuk ke pelajaran ke-13 ya. Jadi pelajaran ke-13 ini membahas apa? Mempelajari tentang jamak ya. Jamak apa namanya, Pak? Namanya jamak apa? Jamak itu ada berapa? Ada 3, betul Pak? Jamak apa aja? Jamak mudzakkar salim, bagus. Muannats salim, terakhir? Apa? Taksir, ya. Yang di bab 13 ini jamak apa namanya? Jamak taksir, ya. Jamak taksir. Antum sudah belajar macam-macam jamak mudzakkar salim, contohnya bagaimana? Hah? Contohnya? Dibuka lagi bukunya. Mudzakkar salim, jamak itu kan banyak ya, lebih dari 2, minimal 3 ya. Jamak mudzakkar, zakkar itu apa? Laki-laki. Contohnya muslimuna ya, muslimuna atau muslimina, mukminin, mukminuna atau mukminina ya, kafiruna atau kafirina ya, berarti laki-laki Pak, laki-laki. Kalau muannats salim ini direkam suara ya? Kalau anak kesini direkam nggak? Atau perlu anak bawa gitu? Oh gitu. Ya. Kalau muannas itu perempuan ya. Muannas salim perempuan, berarti contohnya gimana? Muslimatun, mukminatun, kafiratun, ya, hadiratun. Kan suka ada ini ya, ceramah bilangnya hadirin dan hadirat, ya kan? Nah, hadirin itu adalah jamak mudzakkar salim, hadirat jamak muannats salim. Pernah dengar begitu ya? Para hadirin dan hadirat, hadirin dan hadirat ya, muslimin dan muslimat, ya, mukminin mukminat. Nah, gitu. Itu mudzakkar muannats, mudzakkar muannats begitu. Nah, jamak taksir itu adalah secara umum, kebanyakan, bukan secara umum ya, kebanyakan terjadi pada kata benda. Itu jamak taksir. Meskipun ada yang berakal, ada ya. Contohnya seperti tulab ya. Contohnya seperti tulab. Contohnya seperti rajulun jadi rijalun ya. Apalagi Pak? Hah? Anbiya, nabiyun jadi anbiya ya. Ya? Kutubun tidak berakal Pak. Ya. Yang berakal, ada yang berakal. Tobibun jamaknya apa? Atibba ya. Kebanyakan kata benda, tapi ada juga yang berakal, ada ya.
Baik. Nah, di sini di halaman 69 tamarin ya, latihan. Nah, tamarin itu jamak, Pak. Jamak dari apa? Mufradnya apa? Tamrin ya. Jalan tamrin ya. Tamrin. Tamrin itu adalah artinya apa? Latihan. Tamarin, latihan. Ya, jadi hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Misal hadza talibun ya, diubah menjadi ya ada ya ada ini ya ya itu tidak disebutkan mukannanya, mukannanya tidak disebutkan, hanya disebutkan kalau dengan jamaknya saja, ya kan? Buku kan ada sama haulanya ada kan? Ya, ini nggak ada. Nah, itu kemarin kan ada mukannah, itu mukannah, ya? Iya, dua. Masalah kemudian al-judi apa mukannahnya? Ada yang tahu? Ada mukannahnya hadani, al-judi, atani. Ya. Jamaknya apa? Jamaknya apa? Abadi ya. Jamaknya itu sama ya, jamaknya ya. Jamaknya sama ya. Di sini kalau untuk perempuan apa? Oh ya, ini ada hati. Baik. Nah, kalau berikutnya ya, ada yang disebutkan ya, jamak itu sama si kalau mudzakkar dan muannas itu ya, dua ini peraturan, ada polanya ya, ada polanya. Jadi mudah kita apa namanya belajarnya mudah karena ada polanya. Pokoknya ingatnya muslimun sama muslimat, muslimun sama muslimat ya, ini berpola. Kalau ini ya, ini berantakan. Nah, ini tidak beraturan, tidak berpola. Ya, tidak berpola. Jadi ini harus dihafal ya. Jamak taksir itu harus dihafal. Sama seperti antum belajar bahasa Inggris juga kan? Meskipun sudah lama di zaman sekolah ya, itu kan ada
jamak yang perubahan kata yang tidak beraturan, ada kan? Perubahan kata yang tidak beraturan. Ya. Masjidun jamaknya apa? Madrasatun, madaris, rajulun, qalamun, aqlam, sabquratun, sabqurat, ya, baitun, buyutun, ya, apalagi ustadun, usatir, itu jamak. Semuanya jamaknya adalah jamak taksir. Ustaz, dari mana masjidun jadi masajid? Ya dari sononya gitu ya. Jadi tidak ada polanya. Ya. Kenapa Ustaz jamaknya rajulun jadi rijal? Itu dari sananya. Jadi kita mengambil sesuatu yang datang dari Arab dan tidak ada kaidahnya. Ini taksir ya. Baik. Artinya harus dihafal. Jamak taksir itu harus dihafal. Coba yang kemarin. Coba ditutup bukunya. Itu bukunya. Hafal nggak jamak taksirnya? Syekhun, Mbak. Apa jamak taksirnya, Mbak? Syekhun. Lewat. Syekhun. Suyuk, bagus. Amun. Saya nggak tahu. Amun. Nggak tahu. Hajjun. Nggak tahu. Jar, betul. Talibun. Tajirun. Kalau tijarah itu perdagangan. Kalau tijarah itu perdagangan. Tajirun pedagang, jamaknya tijar. Ini harus dihafal. Ini ada berapa ini? Ada 25 tuh. Ada 25 lah. Ya? 25. Ini nggak ada triknya. Triknya cuma satu, menghafal. Ya. Triknya cuma satu, menghafal. Goniyun, agniya, fakirun, fukoro, sodikun, asdiko, ya. Ini nggak bisa disuapin ini Pak. Antum harus jalan sendiri, ya. Harus jalan sendiri ini. Ya. Kan kalau kaidah begini kan diajarin ya. Jadi ini nggak bisa diajarin Pak. Jalan sendiri. Baik. Akhwatnya cuma berdua. Yang lain? Hujanan. Antum siapa Pak? Waktu sama anak waktu 2 minggu atau 3 minggu lalu enggak? Ini pertama kali ya ketemu ya. Waktu itu ini enggak hadir. Atau baru? Oh baru. Siap. Ahlan wa sahlan. Sama Ustaz Rustam? Pernah sama Ustaz Rustam? Oh belum, ini baru. Justru barunya sama anak ya malah. Bismillah. Baik, ini ada kosakata yang tidak diketahui Pak dari 25 kosakata ini? Semuanya tahu? Semuanya tahu kosakatanya? Coba dilihat lagi. Fallah apa fallah? Farmer ya, farmer. Jadi saya jadi ingat ini Pak. Jadi ingat ada lagi muhandisun, mekanik, ya, insinyur atau mekanik, karena kuliatul handasah, kuliah teknik. Al-handasah itu teknik. Masalan, ana adrusu fi kuliatil handasah. Saya kuliah di fakultas teknik,
Kuliatul Handasah. Kuliah bahasa Arab, Pak. Kuliah. Fakultas ya. Iya. Fata, kemarin fata apa? Pemuda, shodiq, teman, ya, shodiq. Kalau di bandara itu, Bandara Soekarno-Hatta itu kalau ada pesawat dari Saudi itu, yang nawarin puncak itu shodiq gitu kan. Shodiq nawarin villa ya. Ya, shodiq, manggilnya shodiq. Apa lagi? Semua tahu kosakatanya? Zamil apa zamil? Teman. Kalau zamil itu lebih intens ya temannya, lebih dekat. Ya. Kalau shodiq itu ya apa ya? Saya pernah nanya ke orang Saudi, ya, anak nggak tahu perbedaannya gimana ya. Pokoknya saya simpulkan zamil itu adalah lebih dekat. Zamil itu lebih dekat. Apa? Qarib. Teman karib. Oh, qaribun dekat, Pak. Teman dekat juga. Qaribun enggak? Qaribun itu artinya dekat. Qaribun itu dekat. Iya, jarak dekat. Ya. Diserap ke bahasa Indonesia menjadi teman dekat. Ya. Iya, karib. Para karib, iya kerabat ya. Kerabat itu qarib, Pak. Ya. Jadidun jududun. Baik. Kemarin itu coba lihat semua dulu. Nah, coba antum lihat di halaman 63. Halaman 63. Halaman 63. Yang pelajaran ke-12. Paling bawah. Nah, kan dia bertanya, "Ahiya zamilatuki?" Ya? Betul enggak? Nah, ya kan? Ahiya zamilatuki? Zamil, ya kan? Ahiya zamilatuki? Jawabannya la. Bukan katanya. Ana fil madrasatil mutawassithah wa hiya fil madrasatit tsanawiyah. Itu zamil. Jadi teman tahu kan? Pokoknya lebih dekat lah zamil itu. Zamil itu lebih dekat. Kalau shodiq teman tapi tidak dengan zamil ya. Karena pernah tanya juga ke orang Saudi itu, sama siapa pergi ke Indonesia? Ma'ahada dengan orang ini. Man huwa, tanya siapa dia? Zamili. Terus anak tanya, jawabannya shodiq kah? La, laysa shodiq, zamil. Gitu. Ya. Iya. Baik, latihan kedua sudah ya. Latihan kedua ini merubah. Maksudnya latihan kedua ini 10 ya. 10. Kira-kira kalau ditanya lagi bisa jawabnya apa? Iya. Lihat buku. Kalau yang sudah berlalu harusnya sudah terserap. Sudah lupa. Baik, anak husnudon aja mantul lah. Sudah. Gak usah diulang ya. Masuk ke latihan ketiga. Ini latihan ketiga ada pembahasan khususnya ini. Kalau latihan 1 dan latihan 2 ini pembahasannya tentang ini. Apa? Sihir. Latihan ketiga itu tentang mudhaf ilaih. Sudah belajar? Jawabannya meragukan. Jawabannya.
Adif al-asma al-atiyah marratan ila ismin dhahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddihun fil mithal. Adif itu adalah sandarkan al-asma al-atiyah, nama isim-isim berikut ya. Marratan ila ismin dhahirin, satu kali ke isim yang dhahir, wa ukhra, dan lain kali, maksudnya lain kali ila dhamirin, sandarkan ke dhamir. Contohnya misal abnaun, baca abnaun. Ya, artinya apa? Anak-anak. Atau masih ingat ini ibnun itu fase keberapa? Apa artinya ibnun itu? Balita. Oh iya, ibnun itu balita. Berarti ibnun itu adalah dari 5 atau 6 sampai ada ya, kalau ketibat Al-Waladu ya. Kalau ibnun itu umum sih Pak. Kalau yang sudah tua pun juga mengatakan, misalkan antum sudah punya anak SMA mengatakan ada ini. Ya, makanya ada istilah Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya kan? Anaknya Umar, anaknya Mas'ud, begitu. Radhiyallahu anhu. Abna'u Muhammadin, asalnya adalah abna'un, kemudian abna'nya itu disandarkan ke Muhammad. Ya, sudah belajar ini. Judulnya adalah idhofah. Penyandaran. Misalkan, mana kasih contoh di sini ya. Asalnya adalah kitabun sama rajulun, ya. Kitabun sama rajulun, sebuah buku, seorang laki-laki, ya, kemudian disandarkan menjadi kitabu rajulin atau kitabu ar-rajuli. Kita perhatikan ya, penyandaran itu atau idhofah itu menjadi dulu. Kita kasih istilah dulu. Ini namanya mudhof. Ya. Kalau ini namanya mudhof ilaihi. Ini namanya mudhof. Namanya mudhof ilaihi. Mudhof itu ketika isim menjadi mudhof, maka ya, dia tidak boleh pertama tidak boleh al, ya,
Ya, tidak boleh bersambung dengan alif lam. Yang kedua, tidak boleh tanwin. Nah, itu aja. Iya, mudhofnya nggak boleh, Pak. Misalkan jadi al-kitabu, nah itu nggak boleh. Atau misalkan jadi tanwin, kitabun, kitabin nggak boleh, karena dia disandarkan. Jadi kitabu rojulin atau kitabu rojuli. Kalau mudhof ilaih, bagaimana ketentuannya mudhof ilaih itu? Mudhof ilaih itu harus kasroh. Coba dihayati dulu. Ya, itu boleh tanpa penambahan alif lam pada saat di pemilihan, atau tanpa atau dengan itu boleh. antum sudah belajar nakirah ma'rifat? Nakirah sama ma'rifat. Apa bedanya rojulun sama ar-rojulu? Apa bedanya baitun sama al-baitu? Nah, jadi kalau disambung dengan alif lam namanya apa? Ma'rifat. Ya, Ustaz Rustam sudah menyampaikan. Lupa. Kalau sambung dengan alif lam, ini namanya ma'rifat. Itulah apa namanya, bahasa Arab itu saling berantai ya Pak ya. Jadi ini bahas mudhof ilaih. Ternyata ada hubungannya dengan ma'rifat dan nakirah. Ini sudah di bab berapa ini? Hah? Bab berapa? Ingat enggak, Tom? Nah, di bab ke ini, ad-darsul rabi'. Pelajaran keempat. Coba buka lagi, enggak apa-apa. Balik lagi enggak apa-apa, enggak rugi insyaallah ya. Itu mah huruf jar apa sih ya? Yang mana ya? Yang mana Pak? Yang alif lam sama tidak alif lam itu loh. Kalau diulang-ulang kan. Pelajaran ketiga malah. Ya. Pelajaran ketiga. Halaman 14. Dan jadi kalau mengatakan begini, karena mengatakan ke antum tentang seseorang, hadar rojul, ngomongin tentang hadar rojul, zakiyun jiddan, orang ini, maksudnya antum sudah sama-sama tahu yang dimaksud rojul ini siapa, gitu. Kecuali kalau misalkan anak menceritakan ke antum sesuatu yang tidak disebutkan namanya, pokoknya fi yaumin minal ayyam, suatu hari ya, hunaka rajulun, ada seorang laki-laki cerita gitu. Hunaka rajulun yamshi fil lail, jalan di tengah malam misalkan. Antum enggak tahu siapa, pokoknya cerita lah gitu. Paham ya maksudnya? Jadi kembali ke sini, mudhof ilaih itu bisa bentuknya
nakirah atau ma'rifat. Ya, bisa bentuknya umum atau spesifik. Bukunya seorang. Siapa seorang itu? Ya pokoknya seorang lah. Ya. Misalkan ada buku ketinggalan di sini. Ya, antum tahu orang itu siapa? Apa? Cuma nggak tahu namanya. Ya, kita burujulin, buku seseorang. Siapa dia? Ya nggak tahu. Pokoknya seseorang gitu. Gitu ya. Nah, ada buku misalkan bukunya Pak siapa antum Pak? Yayat. Pak Yayat misalkan. Nah, kan kita burujuli. Ya, maksudnya sama-sama tahu maksudnya ini bukunya Pak Yayat. Itu ya Pak ya. Baik. Sudah dihayati Pak? Sudah dihayati ya ini tentang mudhof ilaih. Jadi yang tadinya mudhof bisa kasrah enggak? Atau bisa fathah enggak? Bisa. Ya, tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya misalkan ada min. Jadi min kita birojulin, min kita birrojuli. Jadi majrur. Bisa ini fleksibel Pak kalau mudhof Pak, tergantung posisi dia di dalam kalimat. Ya, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Gitu ya. Fleksibel kalau mudhof. Baik. Latihan. Baris nomor 1. Asmaun sama at-tullabi. Nah, ini sudah diharokatin ini. Ya. Ini sudah diharokatin ini, Pak. Ya. Jadi mudah sebenarnya. Asma'ut tullabi. Tanwinnya berubah karena mudhof tidak bisa tanwin. Ya. Asma'ut tullabi. Nama-nama siswa, nama-nama santri, nama-nama mahasiswa. Tullab itu semua jenjang ya. Ya. Asma'ut tullab. Berikutnya sampingnya apa? Sampingnya. Ya. Gimana? Sambungnya gimana? Asma'uhum. Ya. Jadi mudhof ilaihnya dalam bentuk dhamir. Ya, dalam bentuk dhamir. Dhamir itu kata ganti, Pak. Ya, kata ganti. Ya, misalkan si Pak Budi, kata gantinya huwa, gitu ya. Murid-murid kata gantinya mereka, gitu kan, hum jadinya gitu. Baik. Baris kedua, zumala'u sama hamidin. Jadinya gimana? Zumala'u hamidin. Hamidin tetap ya? Tetap. Ya, nama orang ini, Pak. Nama orang. Bapak Hamidin. Ya. Zumala'u. Kemudian zumala uka. Ya. Asdiqa'u sama al-mudarrisi. Asdiqa'un ini ya. Jadi asdiqa'ul mudarrisi. Ya, sampingnya jadi asdiqa'uhu.
baitun, sayyaratun, masjidun, madrasatun, apa lagi? Misalkan maktabun. Coba, Pak. Bikin mudhof ilaihnya. Jadi apa? Tambahin aja Pak. Rumahnya siapa? Baitul waladi, ya. Oke. Jadi baitul waladi. Ini di dua. Lupa. Sayyaratu Muhammad. Sayyaratu. Harokatnya gimana? Din. Muhammad dan dindun. Muhammadin. Muhammadin. Sayyaratu Muhammadin. Lupa masjidun. Masjid biasanya milik siapa Pak? Milik bersama? Milik umat. Umat, ya. Jadi gimana? Masjidul Ummah. Masjidul Masjidul Ummah. Ummati. Masjidul Ummati, atau misalkan Masjidul Muslimina, ya. Masjidul Muslimina. Madrasah. Sekolah anakku, jadi gimana? Madrasatu. Oh, jadi anak-anaknya banyak ya. Madrasatu abnai, ya, gitu. Betul? Maktabun. Maktabul, ya. Maktabul mudiri. Ya, maktabul mudiri. Apa maktab? Kantor. Ya. Ya, bisa meja juga. Maktabul mudiri, kantornya di kepala sekolah, direktur, ya pokoknya pimpinan lah. Nah, bikin sendiri Pak. Perlu dibantu. Zaujatu Pak. Zaujatun. Zaujatu. Ya. Nanti Pak ya. Amin. Ya. Akhwat, bikin sendiri. Jangan nyontek. Kursiyu Tolibin atau Tolibin. Kursiyu Tolibin. Ya, sampingnya. Nyontek dari mana? Oh, Miftahul Muhandisi. Maksudnya gimana? Kuncinya? Oh, kuncinya Pak Teknisi, ya. Ini juga. Ini kan kepemilikan ke orang apa ya? Ini ke orang semua kan? Penyandaran juga itu bisa dari barang ke barang. Misalkan contohnya Miftahus sayyarati, Miftahul baiti. Bisa, iya, dari barang ke barang bisa. Ya, contohnya misalkan apalagi kutubul madrasati, kutubnya jamak ya, buku-buku sekolah, kutubul madrasati. Misalkan pintu mobil. Bisa. Bagus sayyarati. Ya, silakan antum berkreasi lah, ya, kosakata yang antum ini dibikin idhofah begitu. Ya, dibikin idhofah. Ketentuannya aja difahami, dihayati.
dihafalkan sehingga tidak salah. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya, idhofah itu banyak dalam Al-Qur'an. Kursiyul masjidi, ya, misalkan apa lagi? AC apa AC? Bahasa Arabnya apa? Mukayyiful masjidi, ya, AC-nya masjid. Ya, kutubul masjidi. Baik. Latihan keempat. Iqra'il mithal thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlahu. Iqra'il mithal, apa Iqra'il mithal artinya? Bacalah contoh, thumma hawwil, kemudian rubahlah al-jumal al-atiyah. Bukan jumlah. Apa jumal artinya? Kalimat-kalimat berikut ini mithlahu, sepertinya, seperti itu. Contohnya mithalun, at-talibu dhahaba ilal mat'am. Ma mana mat'am? Restoran. Mat'am itu ya bisa restoran, bisa tempat makan, bisa pokoknya pokoknya tempat makan lah, ya, pokoknya tempat makan. Jadi nggak mesti restoran ya Pak ya. Jadi warteg pun mat'am itu Pak, ya. Jadi angkringan pun juga mat'am gitu, mat'am. Ya, nasi kucing juga itu. Pokoknya tempat makan lah mat'am itu. Jadi kalau restoran kan terlalu wah ya. Terlalu mahal ya. Nah, at-talibunya itu dirubah menjadi jamak, Pak. Ya, dirubah menjadi jamak. Maka kalau fi'il di awal setelah kalau isim di awal, ya, setelah isim kemudian ada fi'il, maka fi'ilnya itu mengikuti sesuai jumlah isim. Isimnya apa ini? At-talibu. Satu kan? Maka jumlah fi'ilnya pun juga satu. Ya. Kalau isimnya banyak, jamak, at-tullabu, dahabu, maka fi'ilnya pun juga mengikuti jumlah isim. Ya, jadi at-tullabu dahabu ilal mat'ami. Ya. Nomor 1, at-talibu jalasa fil fasli. Silakan, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo. Akhwat mencoba. Ya Pak. Silakan Pak. Jalasu fil fasli. Gampang kan? Gampang. Ayo, nomor 2, siapa yang mau coba? Ayo, jangan takut. Ya, silakan Pak. Pak Yayat. Al-mudarrisu. Jamak Pak, dijamak, diubah ke jamak Pak. Atau baca dulu maksudnya? Iya, silakan dibaca dulu Pak. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Ya. Terus dirubah menjadi jamak. Ayo Pak. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Minal madrasati. Ya, al-mudarrisuna. Ya, coba aja Pak, nanti juga ada bisikan-bisikan kok Pak yang ngasih tahu Pak ya, insyaallah Pak ya. Baik. Nomor 3. Ayo siapa? Silakan Pak. Tajiru da'ba Ila suqi. Ila suqi. At-tujar
At-tujaru dhahabu ila suqi. Baik. Sudah panas otaknya? Kan hujan jadi baru sadar dulu. Sudah ya? Nah, hapus ini ya. Iya. Jadi baru ini materi baru. Siap untuk nyimak ya? Insyaallah. Ini Idhofah sudah lewat. Taruh di memori ya, di file Idhofah ya. Folder. Kalau fi'il dulu kan, fi'il kemudian disusul dengan fa'il. Ya, fi'il disusul dengan fa'il. Fi'il, fa'il. Fi'il ini apa contohnya? Ini contohnya jalasa, jalasa atau libu. Ya, jalasa atau libu. Ini kan fi'il kan? Iya. Ini fa'il. Sudah belajar? Fa'il. Belum, fa'il belum. Oh, belum. Fa'il itu artinya pelaku, Pak. Ah, ya. Subjek atau subjek? Subjek. Ya, pokoknya itulah ya. Jalasa at-talibu. Kalau fi'il di depan, Pak, di depan kalimat, ya, fi'il di depan kalimat, maka selanjutnya itu adalah terserah, Pak, mau berapapun orangnya. Jalasa at-talibu. Bisa juga jalasa at-talibani. Bisa juga jalasa at-tullabu. Ya, ini satu orang, ini dua orang, ini tiga lebih. Ininya tetap sama, Pak, jalasa, tidak berubah karena dia letaknya di depan. Paham? Ya. Sebaliknya, kalau misalkan isim, nah, Anda mengatakan isim di depan itu isim, Pak. Misalkan, karena memang istilah nahwunya bukan fa'il, Pak. Kalau isim di awal kalimat apa namanya? Mubtada. Betul. Misalkan ini at-talibu. Ya. Jalasa. Jalasa. Ini dijadikan dua, atau libani. Nah, jadi jalasa beda kan? Ini sama ini beda. Ya, karena isimnya di awal kalimat. Ya. Kalau ini at-tullab, at-tullabu, jalasu. Ya. Yang ininya kalau fi'il di depan ini tidak berubah, ya tetap satu meskipun orangnya berubah-ubah, bisa satu, bisa dua, bisa banyak, karena fi'ilnya di depan. Ya.
Kalau fiilnya diakhirkan, ya, maka fiilnya itu menyesuaikan jumlah isim. Paham? Pusing? Panas? Coba dicatat dulu. Ya? Artinya sama, Pak. Artinya sama. Artinya sama. Secara makna sama, ya. Tapi setelah kaidahnya berbeda. Iya, enak ini, Pak. Tapi kan kalau bahasa Indonesia kan nyebut orang dulu kan? Ya. Bahasa Indonesia nyebut orang dulu kan? Muhammad pergi, ya kan? Muhammad pergi. Ya kan, apa lagi? Ya. Ibuku ke pasar, kan? Enggak ke pasar, apa? Pergi ke pasar ibuku, kan? Enggak gitu kan? Silahkan catat dulu. Sudah catat, Pak? Ya.
Beda, yang muda-muda dulu ya. Boleh ngasih PR nggak Pak? Boleh Pak. Bagus. Kalau di sekolah nggak boleh ngasih PR Pak? Kenapa nggak boleh? Enggak, pendidikan baru begitu. Boleh ngasih PR gitu. Karena apa? Akal. Orangnya siapa? Dari sini aja. Waladun. 105 ini ya. Kemudian dibalik-balikin. Dibuat seperti ini, Pak. Oh. Ya. Dibikin 6 berarti. 5. Enggak maksudnya. Oh iya, bentuknya. Iya. Bentuknya. Oh, boleh ya. Tapi Itu biasa ya. iya. Guru. Kalau nggak bisa. Langsung Jafri. Sudah ada. Buat saya tuh pada kayak Oh iya benar, benar. sama perintahnya Pak. Begini. Perintahnya bahasa. Perintahnya itu, Pak. Buat seperti ini, Pak. Itu bahasa Arabnya perintahnya. Oh. Perintahnya apa namanya? Letakkan fiil di awal atau fiil yang kedua, itu aja. Muhandisun, ya. Kita pun dari sini. Jangan itu Ustaz Muqtada. Ya, Pak. Bikin seperti ini. Dua ini. Nah, bikin 6 jadi. Sudah paham Pak perintahnya, Pak? Masih bingung, Pak? Jadikan Muqtada gitu kan. Ini, Pak, ini. Zahaba tabibun. Ini kan berarti ini. Kita dulu kan. Zahaba tabibun. Zahaba 2 dokter. Zahaba 3 dokter. Kemudian dibalik, Pak. Tabibun di awal dulu. Tabibun zahaba. Ya, 2 dokter gimana? 3 dokter bagaimana? 1 itu 5. 6 ya benar. 6 itu dia. Jadi Ya. 30. Jadi 5 kali 6. Biar ini, Pak, kalau dengan latihan itu biar lebih
meresap ilmunya Pak ya. Hari Sabtu depan. Itulah masalahnya, dikerjainnya hari Sabtu depan. Pas mau kerjain bingung lagi. Harusnya kerja sekarang. Ini kalau hanya sekedar penjelasan begini, anak nggak ngasih tugas, ya udah lewat tuh. Iya. Jakarta libur sekolah. Iya. 2 pekan. Jakarta, Saudi. Kalau Jakarta ditentukan 2 minggu. 2 pekan. Kalau di Saudi itu nggak ada ketentuannya, nggak tahu sampai kapan. 2 bulan, 3 bulan ya libur. Libur apa sih bahasa Arab? Utlah, Utlah. utlah atau ijazah. Ijazah. Ya 2. Jadi ya hari ini kita belajar jamak. Taksir. Ya, jamak taksir. Tadi jamak terbagi menjadi 3, ya kan? Kemudian setelah kita belajar jamak, kita belajar apa? Mudhof ilaih, sama belajar ini 3 poin. Ya, 3 poin. Ya, dikasih tanggal, ya. Kasih judul, hari ini belajar apa? 3 poin itu. Ya. Ya, biar ini, Pak. Istilahnya apa ya? Biar jelas itu. Ya. Minggu depan anak tanya bisa ya? Insyaallah. Ini lagi. Murojaah minggu depan. Insyaallah. Tanggal 14 ya. Cukup insyaallah ya Pak ya. Nah, kalau banyak-banyak ntar antum muntah ya. Segini aja udah lumayan kan, 3 poin ya. Baik. Ya, semoga antum tetap istiqomah ya, sedikit-sedikit dipelajari. Jadi kalau misalkan mengandalkan belajar, kalau hanya mengandalkan seminggu sekali ya antum nggak akan bisa ya, tapi harus ada review, harus ada murojaah ya, dibaca lagi di rumah ya, sehingga apa yang dipelajari di masjid ini bisa betul-betul difahami ya. Kita tutup majelis kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.